Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue Grady di Autonet Max. Ya, jadi nggak berasa ya, Suzuki itu di Indonesia udah 50 tahun dia ada di sini. Dan untuk memperingati ke 50 tahunnya ini, dia bikin mobil edisi spesial 50 tahun, yaitu Karimun Wagon R. Apa bedanya sama Wagon R GS biasa? Yuk kita lihat aja, yuk. Oke, sekarang kita lihat dulu dari bagian depannya ya. Yang paling kelihatan jelas itu sekarang dia di sini ada aksen merah-merah. Wah. Tapi awal-awal gue mengira ini adalah stiker, ternyata bukan, ini cat. Jadi di sekujur badannya ini banyak penambahan elemen-elemen aksen merah dan hitam gitu ya. Dan itu semuanya ternyata cat. Dan di bagian sini juga yang tadinya chrome, ini sekarang jadi piano black gitu. Keren juga ya. Terus di sini dia fog lamp-nya sekarang ada bezelnya gitu, dia warnanya merah sama hitam juga gitu. Oh ya, ada penambahan body kit di depan di sini. Di kiri kanannya ada, dan ada ini ya, elemen hitam juga di bawah body kitnya. Selebih sih sama nih, lampunya masih proyektor tapi masih halogen. Terus grillnya dibentuknya yang kayak akuarium gitu ya, dalamnya kayak bisa diisiin sesuatu gitu. Oke, gitu aja sih. Nah, sekarang kita lihat ke bagian sampingnya nih. Kalau dari bagian sampingnya, kita lihat dari peleknya dulu ya. Peleknya ini dia sebenarnya bentuknya masih sama, ukurannya juga 175/65 R14. Cuman sekarang warnanya gunmetal, jadi agak gelap-gelap gitu ya. Dan seperti di bagian depan ada body kit, di sini juga ada body kitnya, itu sampai ke belakang gitu. Dan side skirt ya kalau di samping ya, ini dia warnanya hitam nih, dan ada strip merahnya lagi gitu. Tapi kalau menurut gue ya, ini bentuk side skirt itu terlalu polos nggak sih? Terlalu kayak cuman lurus doang, nggak ada aksen tekukan-tekukan gimana. Jadi ini cuma lurus doang. Terus di sini ada stiker 50 anniversary. Ini tandanya yang special edition, edisi ke 50 tahun. Oke. Terus bedanya lagi sama yang GS biasa, di bagian pilar B-nya ini dia di stikerin warna hitam. Nah, ini stiker nih, bener nih, bukan cat. Jadi kalau yang biasanya ini warna body, di sini jadi stiker warna hitam. Tapi kalian harus agak hati-hati ya sama stiker yang ada di pilar B ini, karena ini gampang ke kelopek nih. Tuh. Dan di sini door handle-nya ini dicat juga warna hitam. Sama dengan door handle-nya, spionnya juga dia dicat jadi warna hitam. Jadi belang ya sama warna bodinya sebenarnya. Tapi ya kira-kira begitu aja bedanya di bagian samping. Sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Yang jadi perbedaan itu adalah di bagian spoiler nih. Spoiler ini tambahan baru, dan dia juga ini dicat warna hitam dan ada list merahnya juga. Ada lampu remnya juga di sini. Tapi sayang dia di kaca belakangnya ini dia belum ada defogger dan belum ada wiper. Jadi kalau hujan mungkin agak sulit ya. Logonya di sini masih burung karena ini masih grup LCGC dia belum keluar dari LCGC. Terus di bagian bawahnya bempernya di sini belum ada sensor parkir ya. Terus di sini ada penambahan lagi body kit yang sama ada aksen merah sama hitamnya. Tapi kalau misalnya gue perhatiin ya, biasanya kan body kit yang dapat dari bawaan itu pabrikan, khususnya yang mobil-mobil Jepang, itu biasanya di body kitnya tuh ditambahin di atasnya kayak ada karet gitu loh, buat ngesealing supaya mungkin air nggak masuk gitu ya. Kalau ini dia cuma pakai sealant nih. Nah, jadi memang kelihatannya kayak body kit aftermarket gitu yang pasang di luar. Ya semoga ini kuat sih. Gue takutnya tuh kalau misalnya kejemur lama-lama dia retak ya sealantnya ya, jadi jelek, jadi putus-putus gitu. Oh ya, biasanya kalau misalnya pabrikan-pabrikan itu bikin mobil edisi khusus ulang tahun gitu ya, biasanya itu mereka hadirin buat semua line up-nya. Tapi kalau buat Suzuki ini baru si Wagon R doang. Kenapa? Tadi gue dapat penjelasan karena mobil ini kandungan lokalnya itu lebih banyak dibandingin mobil-mobil Suzuki yang lain gitu. Karena dia dirakit di lokal gitu ya, dan kandungannya juga banyak yang dari Indonesia langsung. Jadi kira-kira kayak begitu. Kalau dari bagasi sih dia nggak ada bedanya ya, dan ini masih belum bisa dibuka nih dari belakang, mesti dari dalam. Oke, kayak gitu mungkin kita langsung lihat aja ke bagian dalamnya, yuk. Oke, kita masuk ke dalamnya si Suzuki Wagon R edisi perayaan 50 tahun ini. Jadi ternyata interiornya tuh nggak ada bedanya, sama persis kayak yang biasa. Ya tapi nggak apa-apa lah, kita bahas fiturnya sedikit aja ya. Nah, pertama, memang diantara mobil ECGC lainnya, gue merasa ini yang paling luas gitu ya. Jadi paling gede buat orang yang segede gua dan tingginya gua tuh 180 cm. Ini mobil masih lega gitu. Apalagi headroomnya ya. Tuh, headroomnya gua masih sisa segini. Karena mobil ini juga tuh tingginya 1,6 meter, jadi salah satu yang paling tinggi di kelasnya. Dan kita lihat lagi ke sini,
ergonominya kali ya. Posisi duduknya sih agak tegak. Terus dia sayangnya belum ada senderan kepala, jadi senderannya masih nyambung ke kursi. Terus karena memang basicnya mobil ini tuh mobil kei-car ya. Kalau kei-car itu kan yang paling penting adalah kelegaan ruangan. Jadi memang ini lega loh ini mobil buat ukuran sekelasnya gitu. Terus kita lihat lagi di sini setirnya dia polos banget, nggak ada pencetan-pencetan apapun, dan ini belum dibalut kulit juga, dan nggak bisa diatur ya tinggi rendahnya, maju mundurnya nggak bisa, jadi fix kayak begini. Dan untuk orang yang tinggi 180 cm kayak gue, posisi setirnya ini ya lumayan lah, agak panjang sih tangannya sih. Mungkin buat orang yang tingginya kurang tinggi gitu ya, agak pendek, mungkin agak pegel ya tangannya lama-lama ya. Terus kalau kita lihat lagi ke cluster instrumennya, di sini dia ada speedometer di tengah, ada tachometernya di kiri, indikator bensinnya dia digital di bawah, dan ada indikator gearnya juga, posisinya ada di mana karena ini yang tipe Matic ya. Terus di sebelah kanannya ada trip A, trip B, ya udah itu aja, trip A sama trip B sama odometernya. Jadi nggak ada info konsumsi bahan bakarnya ya. Terus selebihnya kanannya cuma indikator-indikator kecil. Lalu kita lihat di sini dia ada head unit yang belum ada layarnya tapi udah dual din, jadi bisa diganti sama aftermarket. Tapi ini nggak tahu nih mereknya apa ya. Kelihatannya sih bentuknya sih kayak JVC gitu ya. Kalau misalnya ada yang tahu boleh komentar di bawah ya. Tapi meskipun begitu, ini dia udah ada fitur Bluetooth-nya. Nah, jadi bisa koneksi ke HP, bisa dengerin lagu dari HP. Di bagian bawahnya pengaturan AC-nya ya masih knob begini ya. Cuman ada pengaturan hembusan angin sama temperaturnya aja. Sirkulasi udaranya nggak bisa dipilih. Terus di sini ada storage, mungkin buat naruh kartu bisa nih. Terus di sini ada cup holder 2, tapi jangkauannya jauh juga ya, kalau lagi nyetir mau ke cup holdernya jauh juga nih. Gitu. Terus di sini gear shifternya, karena ini yang Matic, tapi Maticnya kalau Suzuki itu dia AGS ya. Jadi dia nggak ada posisi P nih, adanya cuma R, N, sama D doang, sama pilih membuat mode manualnya. Tapi sayang ini dia tuh nggak solid ya konsolnya ya, jadi kalau kesenggol kaki tuh dia goyang-goyang gitu. Terus di sebelah sini dia ada glove box yang ukurannya lumayan gede dan ini lumayan ke bawah gitu posisinya. Ya, tapi dia ya build-nya sih sebenarnya lumayan, materialnya juga di kelasnya dia masih oke lah. Ya, cuman belum soft opening. Nah, terus karena mobil ini kan dia basisnya kei-car lagi ya. Ini ada elemen yang unik di bagian sini nih. Kursinya bisa kita angkat. Terus di sini ada keranjangnya bisa kita keluarin. Bisa kita pakai belanja. Atau buat naruh barang-barang hasil khilaf, diecast gitu kan. Biar nggak ketahuan sama bini. Umpetinnya di sini. Oke. Terus kalau kita lihat sekitar juga, ini dia sebenarnya kualitasnya ya karena ini mobil di kelas LCGC ya. Jadi bahan plastiknya tuh memang berasa agak tipis dan agak goyang-goyang juga nih door trimnya. Ya. Terus uniknya itu kalau menurut gue Wagon R itu dia dashboardnya bukannya naik tapi dia ke bawah, posisi turun ke bawah gini. Jadi kayak berasa naik mobil pick up gitu. Kalau misalnya bawa ini ya, bawa buku atau bawa catatan, note gitu, tinggal selipin aja di sini, bisa naruh barang gitu. Terus kita lihat lagi ya, bagian sini dia sun visor-nya belum ada kaca, belum ada apa-apa. Ini cuma ada penjepit kartu aja. Ada lampu di sini yang masih pakai bohlam. Di sini kaca spion tengahnya belum ada day and night. Terus kayaknya itu aja ya yang bisa dibahas. Ya, itu aja kira-kira. Sekarang kita langsung lihat ke bagian belakangnya, yuk. Oke, sekarang kita masuk ke baris keduanya si Suzuki Wagon R. Nah, ini tadi posisi gue ya. Posisi nyetir gue tinggi 180 cm. Dan gue duduk di belakang. Ini masih muat kakinya. Tuh, nggak mentok. Jadi memang di kelas LCGC ini yang paling lega sih menurut gue. Cuman sayang di sini dia, jendelanya dia masih window by power ya. Masih pakai engkol. Ini latihannya biar halus, biar kelihatan kayak power window. Oke, terus kita lihat aja di sini sebenarnya minimalis banget ya. Ini kita nggak dapat headrest di bagian belakang, jadi nggak bisa nyender buat penumpangnya. Kalau ketiduran pasti langsung bangun lagi tuh. Ya, terus ada seat belt, dan seat beltnya dia ada 3 buat 3 penumpang. Tapi yang 3 titik itu cuma yang kiri sama yang kanan. Yang tengahnya dia masih yang 2 titik kayak begini. Ya, simple banget sih di bagian belakangnya. Cuman ada cup holder 1 paling nih fiturnya. Terus ada pocket yang di belakang kursi nih, tapi cuma di sebelah kiri doang ya. Buat yang sebelah kanan nggak ada. Di door trimnya dia nggak ada cup holder lagi, tapi ada speaker. Jadi speaker mobil ini ada 4 ya. Bukan cuma 2 doang di depan, tapi dia ada 4.
Nah, jadi yang jadi poin lebihnya dari Karimun Wagon R ini tuh adalah roominya itu loh. Lega gitu. Tuh. Ini buat orang yang segede gua aja, 180 cm, dan badan gua kan bukan badan, katanya lembaga ini, lembaga. Ini masih lega men duduk di belakang. Oke lah, mungkin modif-modif dikit, tambah headrest, tambah armrest gitu. Enak juga nih mobil ya. Meskipun lega, tapi posisi duduknya ini agak kurang nyaman menurut gue. Jadi dia tuh agak tegak. Ini nggak bisa diatur recline-nya ya. Memang kursi ini bisa dilipat, tapi dilipatnya nggak bisa satu begini. Jadi mesti dua begini ya. Agak repot sih. Mungkin butuh dua orang jadi di kiri sama kanan. Nah, gue juga punya catatan nih. Jadi mungkin buat kalian yang kakinya nggak gitu panjang gitu ya, atau buat anak kecil, itu mungkin agak kurang nyaman di bagian sini. Karena ini supportnya tuh kayak panjang gitu ya. Kalau gue sih kaki gue panjang, jadi ini bisa ke support sampai ujung gitu. Jadi kalau misalnya orang yang kakinya agak pendek, ini mungkin malah jadi mengganggu supportnya, jadi agak kedorong gitu. Oke, tapi memang ini bagian bawahnya tuh dia lantainya, ini belum ada karpetnya sih. Ini tipis banget bahan kainnya nih. Jadi mesti agak ekstra hati-hati, jangan bawa barang yang tajam-tajam ditaruh di bawah, takutnya ngelecetin karpet dasarnya ini karena tipis dan kopong. Oke, sekarang kita langsung lihat ke bagian mesinnya aja, yuk. Nah, sekarang kita lihat ke bagian mesinnya. Mesinnya sama kayak interiornya sih, dia nggak ada perubahan. Dia masih pakai mesin K10B, tenaganya 67 horsepower dan torsi 90 Nm. Dia masih 3 silinder ya, dan dia 1000 cc kapasitasnya. Kalau dilihat dari ruang mesinnya, ini dia tuh masih lega gitu kelihatannya ya. Tapi kalau misalnya kita celinguk dari sini, itu kelihatan bolong banget. Jadi kalau kaki gue taruh sini tuh kelihatan kaki gitu. Ya, kira-kira mesinnya sih kayak begitu. Di bagian atasnya dia belum ada peredam, tapi ini kayaknya udah dicat ya. Oke deh, kita langsung tutup aja. Nah, untuk harganya, Karimun yang 50 anniversary ini buat yang manual itu harga 150.500.000, dan untuk yang AGS atau yang Matic dia 159 juta. Dan limited ya, cuma ada 50 unit, 20 yang Matic, 30 yang manual. Jadi buruan kalau misalnya kalian tertarik mobil ini, buruan beli sebelum kehabisan. Kalau misalnya kehabisan, ya tinggal bawa ke Kemayoran. Nggak gue bercanda. Jadi buat kalian yang udah punya Karimun GS, itu kalian bisa convert ke edisi yang 50 tahun ini dengan nambah biaya 12 juta. Jadi tampilannya kayak begini. Ya, kira-kira kayak begitu aja video kali ini. Kalau misalnya kalian suka, tekan like, komen, dan subscribe. Kalau misalnya kalian belum, tekan tombol lonceng juga supaya langsung masuk notifikasi baru ke HP kalian. Ya, gue Grady. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa makan. Dadah. Ini pocket di belakangnya, cuma di sebelah kiri doang lagi. Pocket. Cuma, ntar ada lalat kan.